6. Antraks dikenal dengan radang kura, radang limpa, malignant edema, Woolsetter's disease, rug picker's disease, splenic fever, charbon, atau caneng hideng. Penyebab antraks adalah Bacillus anthracis. Bakteri ini tahan hidup selama bertahun-tahun dalam bentuk spora. Spora ini dapat merubah diri menjadi bentuk aktif. Dapat menular kepada manusia. Sumber penularan melalui hewan-hewan yang peka terhadap antraks seperti kambing, sapi, kerbau, domba, kuda, babi, burung unta, serta hewan lain seperti tikus, marmut, dan mencit. Sumber penularan DAP berupa tanah, tanaman, dan air. Gejala seperti suhu tubuh tinggi, kejang, leher bengkak, pendarahan pada telinga, hidung, anus, dan vagina. Sapi yang terserang penyakit ini sering kali dijumpai mati secara mendadak. Pencegahan melakukan vaksinasi secara teratur, membakar atau mengubur sapi yang mati akibat penyakit ini dengan kedalaman 2 meter, mengarantina sapi yang terserang penyakit ini, dan segera mengobati dengan penisilin berdosis tinggi. 5. Endometritis, radang uterus, adalah piradangan pada dinding rahim. Jenis bakteri yang menyebabkan penyakit ini adalah Streptococcus, Staphylococcus, E. coli, P. aeruginosa, dan Cepiogenes. Gejala terdapat leleran berwarna jernih keputihan sampai kekuningan yang berlebihan, uterus mengalami pembesaran. Sapi bisa kelihatan sehat walaupun dengan leleran vulva. Endometritis yang kronis disertai dengan penimbunan cairan, hydrometra atau nanah, pyometra. Pada induk sapi akan terlihat cairan yang keluar dari vulva yang berbentuk gumpalan nanah. Hal ini disebabkan karena uterus yang tertekan di antara lantai dengan rumen. Dan suhu tubuh sapi akan meningkat disertai dengan demam, poliuria, nafsu makan menurun, produksi susu menurun, denyut nadi lemah, pernapasan cepat, serta ada rasa sakit pada uterus yang ditandai dengan sapi menengok ke belakang, ekor sering diangkat, dan selalu merejan. Penanganan dilakukan injeksi antibiotik, hormon, PGF2, dan irigasi pemasukan antiseptik intratrin. Pengobatan dilakukan dengan cara menyemprot larutan antiseptik ke dalam uterus, seperti larutan kalium pemanganat yang ringan, larutan yodium, Lugol, atau NaCl fisiologis. Dapat juga dengan pemberian stilbestrol 20-60 mg IM, atau 2-6 mg estradiol benzoate diulangi setiap 4 hari. 4. Tuberkulosis disebabkan oleh Mycobacterium bovis. Dapat menular melalui sputum, fases, susu, urin, semen, traktus genitalis, saluran kelamin, pernapasan, ingesti, dan perkawinan dengan hewan yang sakit. Gejala abortus, retensi plasenta, lesi uterus bilateral, salpingitis, dan adanya adesi, perlekatan antara uterus. Pencegahan dan pengobatan dengan cara sanitasi dan lingkungan. Pengobatannya dapat dilakukan dengan cara antibiotika, isolasi hewan yang terinfeksi, dan vaksinasi. 3. Fibriosis disebabkan oleh Vibrio foetus veneralis atau Campylobacter foetus veneralis. Penyakit ini menyerang alat-alat reproduksi, menyebabkan kemandulan dan keguguran kandungan. Menular melalui perkawinan dengan pejantan tercemar. Gejala endometritis dan kadang-kadang salpingitis dengan leleran mukopurulen, siklus estrus diperpanjang sekitar 32 hari. Kematian embrio, abortus pada trimester kedua kebuntingan, serta terjadinya infertilitas karena kematian embrio. Pencegahan dan pengobatan dengan IB menggunakan semen sehat, istirahat kelamin dalam 3 bulan pada hewan yang terinfeksi, menghindari kontak dengan sapi penderita, makanan, air, dan benda-benda yang tercemar, serta vaksinasi dengan bakteri 30-90 hari sebelum dikawinkan atau setiap tahun. Pengobatannya bisa dilakukan dengan pemasukan antibiotika spektrum luas secara intrauterin dan injeksi pejantan dengan dihidrostreptomisin dosis 22 mg per kilogram BB di bawah kulit. 2. Leptospirosis disebabkan oleh Leptospira ponoma, Leptospira bratislava, Leptospira gripotyposa, Leptospira conicola, Leptospira icterohaemorrhaginae, dan Leptospira vharjo.
Bakteri ini berbentuk spiral dengan panjang 6-30 mikro dan diameter 0,1-0,25 mikro. Penularannya melalui kulit terbuka, selaput lender, mulut, farinks, hidung, mata karena kontak melalui makanan dan minuman. A. Gejala sapi tidak mau makan, produksi susu menurun, abortus pada pertengahan kebuntingan dan biasanya terjadi retensi plasenta, metritis, serta infertilitas. Pencegahan dan pengobatan dengan sanitasi baik, isolasi hewan yang sakit, serta hindari makanan dan minuman dari pencemaran. Melakukan vaksinasi dengan leptospira yang ada di daerah tersebut. Sapi yang terserang leptospirosis dilakukan pengobatan dengan antibiotika dosis tinggi, 3 juta IU penisilin dan 5 gram streptomycin, 2x sehari. 1. Brucellosis. Penyakit ini disebabkan oleh Brucella abortus, berbentuk batang dan bersifat gram negatif. Penyakit ini dapat menular kepada manusia. Jika manusia mengonsumsi susu yang tercemar Brucella abortus, dapat menyebabkan demam undulan. Brucella abortus menular melalui lender alat kelamin, selaput lender mata, makanan dan air yang tercemar. Dan dapat juga menular melalui serangga, kandang, dan peralatan yang tercemar Brucella abortus. Gejala pada sapi bunting akan mengalami abortu pada 6-9 bulan kebuntingan. Keguguran dapat terjadi 1, 2, sampai 3 kali. Gejalanya antara lain selaput fetus yang diaborsikan terlihat uderma, hemorhagi, nekrotik, adanya aksudat kental, adanya retensi plasenta, plasenta tidak keluar dalam waktu 24 jam setelah melahirkan, mastitis, radang ambing, dan keluar kotoran dari vagina. Pada sapi jantan akan terjadi peradangan pada buah zakar, orchitis, dan anak buah zakar, epididymitis. Pencegahan dan pengobatan melalui pemberantasan, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 828 Keputs. OT 210.10.98 tentang Pedoman Pemberantasan Penyakit Hewan Keluron Menular, Brucellosis, pada ternak adalah dengan metode pemberantasan, yaitu tes dan slaughter.